gerakan baru, Coach. Yang gelantungan itu loh, yang katanya pada overthinking sama Oh, leg raises pintu. ya. Lagi leg Overthinking raises sama ya. pintu dan barnya takut jatuh katanya. Oke, kalau aku sih masih doms ya sedikit gitu. Teman-teman sudah makan malam? Kalau udah, Sudah. alhamdulillah ya bisa hadir malam ini di Fitness Talk. Oke, em, senang sekali bisa melihat teman-teman yang sudah stay tune malam ini. Terima kasih ya, karena waktu yang teman-teman sedang sempatkan untuk menyimak Fitness Talk ini, insya Allah akan bermanfaat menambah pengetahuan teman-teman, khususnya tentang latihan kekuatan. Mungkin Sobat Lisfit di sini ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus terus latihan beban? Manfaatnya apa? Kalau tubuhku sudah ideal dan sudah sehat, apa aku harus berhenti latihan beban? Nah, sampai kapan sih aku harus latihan beban? Selengkapnya akan dijelaskan bersama coach favorit kita semua yang ahli banget nih dalam bidang latihan kekuatan, sedang mendalami jadi powerlifter ya coach ya? Enggak, aku nggak mau jadi powerlifter. Kalau aku mau jadi lifter syariah aja, Oh, lifter lifter syariah syariah. ukti ya, lifter ukti ini. Oke, kepada Coach Dila, penjelasannya juga sharingnya dipersilahkan. Oke, Mbak Kaira, terima kasih banyak kesempatannya. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih juga sudah hadir di Fitness Talk malam ini. Jujur aja, aku menyangka bahwa malam ini tidak terlalu ramai karena kan lagi bulan Ramadan ya, jadi pasti kayak mau pada tarawih dulu gitu kan. Tapi ternyata rame malam ini, Masya Allah. Terima kasih banyak ya. Insya Allah apa yang aku sharing malam ini juga akan bermanfaat untuk teman-teman ke depannya gitu. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih, siapa yang waktu mau masuk list fit tujuannya mau fat loss? Aku, Coach, aku jujur aja, Aku, awalnya juga gitu. aku. Aku Semua nih, semua. Oke, ini kayaknya hampir semuanya pada mau fat loss ya. Ya, Mbak Dika juga aku. Ya Allah, Mbak Dika apa yang mau di fat lossin lagi? Oke, aku yakin sih sebenarnya tuh kayak 80% teman-teman yang masuk list fit itu pasti pengen fat loss gitu kan. Tapi sebenarnya kita, nah fat loss di list fit ini kan kita di dalamnya setelah kita terjun gitu, setelah kita masuk kan kita diajarin latihan beban nih. In a way, ternyata kita tahu ternyata manfaat latihan beban itu nggak cuma buat fat loss doang. Apalagi kemarin pada ikutan apa namanya, pada ikutan webinarnya dokter yang dosen itu loh, ya kan, yang dimana statement beliau tuh bilang rugi banget sih kalau misalnya kita itu latihan beban untuk fat loss atau cuma buat ngurusin badannya nggak sih? Nah, di sini aku sekarang mau menjelaskan sebenarnya kayak akan ngobrol santai, lebih detail tapi menjelaskan kenapa sih strength training itu bermanfaat gitu. Tapi pendekatannya lebih ke kehidupan sehari-hari gitu ya, dan juga ke lebih ke kesehatan. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Aku izin share screen ya, Mbak Kaira ya. Boleh, Coach, langsung. Oke, oke ini dia. Oke, apakah sudah muncul? Sudah jelas. Oke, sip. Latihan beban sampai kapan? Oke, aku mau menjelaskan sedikit dulu ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang baru bergabung di Lisfit, jadi coba aku jelaskan lagi secara detail sebenarnya strength training itu apa. Ya, jadi malam ini kita topiknya akan menjelaskan apa itu latihan beban, terus beberapa miskonsepsi dalam latihan beban, kemudian manfaat latihan beban, terus sampai kapan atau latihan bebannya kita itu mau sampai umur berapa gitu ya. Baru kemudian nanti kita tutup dengan sesi menjawab pertanyaan. Jadi ini Mbak Kaira mungkin pertanyaan bisa langsung di drop di kolom chat aja ya Mbak ya. Betul, betul. Bisa langsung Oke, dari sekarang disiapkan, biar nanti tinggal oke, dijawab. oke. Let's go, kita mulai. Nah, apa sih latihan beban? Jadi
sedikit kita flashback sedikit ya teman-teman. Jadi latihan beban itu adalah aktivitas latihan yang membuat otot kita bekerja lebih berat dari biasanya yang dilakukan secara teratur. Jadi ada dua kuncinya. Kuncinya adalah overload dan dilakukan secara teratur. Jadi kalau misalnya olahraga yang teman-teman lakukan kayak coach sebelum aku latihan beban tuh aku udah rutin olahraga kok. Contohnya kayak aku main bulu tangkis atau main futsal gitu. Uh, nah, sayangnya kedua latihan itu kan sebenarnya adalah sport performance ya, ya kan, atau games gitu, yang dimana di dalamnya tidak ada keteraturan. Jadi kalian melakukan gerakan tuh random, nggak tahu kapan larinya, kapan jalannya, kapan loncatnya. Nah, kalau misalnya latihan beban itu teman-teman lakukan itu secara teratur. Jadi kita tahu kita akan lakuin back squat sebanyak 12 kali, diulang sebanyak 3 kali. Itu kan teratur ya teman-teman ya. Nah, hal keteraturan itulah, jadi overload sama teratur itulah yang nantinya akan meningkatkan kekuatan, ukuran, tenaga, dan daya tahan ototnya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman di sini kayak perasaan kok gue latihannya kemarin-kemarin ringan-ringan aja, tapi kok ternyata otot gue numbuh ya, terus kayak tenaganya ternyata jadi udah nggak cepet capek ya, gitu kan. Nah, itu sebenarnya adalah manfaat dari overload dan keteraturan yang teman-teman lakukan di minggu-minggu sebelumnya. Nah, terus yang namanya latihan beban itu termasuk kalau teman-teman itu menggunakan body weight atau dengan beban. Biasanya yang dengan bebannya cepat naiknya itu adalah lower body. Dan yang pakai body weight itu adalah lebih berprogresnya ya di upper body gitu. Kayak gerakan-gerakan calisthenics yang pakai body weight kan, itu kayak berat ya. Makanya kayak incline dulu, progresnya banyak kan, incline dulu, terus baru incline-nya juga ada berapa stage sampai akhirnya bisa ke floor, misalnya floor push up. Nah, itu adalah ciri-ciri kalau kita progresi menggunakan body weight. Tuh. Oke, selanjutnya aku mau menjelaskan tentang beberapa miskonsepsi dalam latihan beban. Yang pertama adalah aku memiliki gen yang buruk. Nah, itu sebenarnya gen itu tuh sebenarnya berpengaruh, tapi dia bukanlah segalanya. Ya, jadi kayak aku gennya gemuk nih, enggak gitu ya teman-teman ya. Tapi beberapa hal bisa diimprove dengan strength training. Jadi gen bukanlah segalanya. Kemudian hasilnya tidak kelihatan nih, aku ngerasanya nggak punya progres. Nah, kalau misalnya teman-teman itu ngerasa nggak punya progres di dalam latihan bebannya, mungkin program yang teman-teman lagi jalankan itu tidak individualized gitu. Atau mungkin beban yang dipakai misalnya kurang menantang untuk teman-teman gitu. Nah, jadi memang kita harus pinter-pinter, misalnya nih teman-teman udah intermediate dan udah, biasanya kalau teman-teman intermediate udah lebih paham lah ya mengenai load yang dipakai. Nah, teman-teman bisa adjust sendiri load yang teman-teman harapkan hasilnya untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal gitu. Terus kemudian saya terlalu muda untuk latihan beban. Nah, sebenarnya dengan pengawasan latihan itu dapat dimulai saat usia 11 tahun untuk perempuan dan 13 tahun untuk laki-laki. Malah kemarin itu aku sempat ikutan workshop ya, kebetulan pengisi workshopnya itu adalah Dokter Henry Suhendra SPOT yang di beliau itu uh, kepala bedah uh, eh, kepala bedah ortopedi ya di Rumah Sakit Siloam. Nah, beliau tuh bilang sebenarnya tuh kita semakin muda usia itu semakin bagus untuk latihan beban karena kan dari kita muda itu tulangnya udah dikasih load nih ya kan, ototnya udah dilatih gitu. Jadi justru dilatihnya dari masa-masa pertumbuhan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih punya anak terus udah dikasih aktivitas fisik yang banyak dari masa kecilnya, nah itu mungkin bagus banget ya, itu bagus banget dan nanti metiknya pada saat udah tuanya gitu, pada saat udah mulai 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 mengalami fase sarkopenia misalnya kayak gitu. Oke, next ya. Kemudian saya terlalu tua untuk latihan beban. Nah, ini aku sering banget nih ketemu sama, nggak usah jauh-jauh deh, keluarga sendiri gitu ya. Misal kayak tante gitu kan, ngelihat kita bawa beban berat-berat gitu. Terus nanya, aduh kita sih udah nggak sanggup lagi ya latihan kayak gitu, soalnya udah osteoporosis gitu kan.
Nah, padahal tuh latihan beban itu dapat menangkal kerugian akibat bertambahnya usia gitu kan ya. Salah satunya kayak sarkopenia. Justru latihan beban itu di usia tua pun itu terbukti akan menghambat laju penurunan massa otot gitu. At least dihambat dulu deh, biar jangan cepet-cepet banget turunnya gitu kan. Jadi biar jomponya jangan terlalu terasa banget gitu. Itu yang banyak banget miskonsepsi terjadi di luaran sana. Kemudian latihan beban itu hanya untuk laki-laki. Nah, ini juga pernah kita bahas ya di Fitness Talk beberapa bulan yang lalu mengenai wanita dan strength training. Padahal tuh wanita banyak banget manfaatnya dan nanti aku akan share di satu sheet sendiri manfaat strength training untuk perempuan, khususnya ibu hamil ya. Nanti aku bahas. Terus udah gitu yang terakhir miskonsepsi itu adalah latihan beban dapat membuat perempuan bulky. Nah, padahal tuh kelebihan otot di perempuan itu dibatasi sama hormon estrogen gitu. Jadi nggak akan mungkin tuh cewek punya otot yang gede-gede banget ya, itu never ever tidak akan. Ya, oke lanjut. Manfaat latihan beban. Nah ini aku tadi udah bicara kalau aku akan sedikit berbicara spesifik, santai tapi spesifik ya tentang manfaat dari latihan beban. Jadi yang pertama adalah mengenai kesehatan tulang. Jadi kemarin juga aku belajar nih, aku kemarin mengikuti sebuah workshop dan aku cukup terbuka ya matanya karena pendekatannya adalah sains. Gimana tulang kita tuh ternyata punya dua jenis sel. Yang pertama adalah osteoblast namanya, dia tuh apa namanya fungsinya adalah untuk membentuk tulang, dan yang satu lagi osteoklas atau tugasnya adalah memecah dan menyerap kembali tulang yang rusak. Nah, kalau misalnya kita rutin latihan beban, itu jumlah osteoblastnya itu lebih banyak daripada jumlah osteoklasnya. Nah, kalau misalnya osteoblastnya itu lebih banyak, jadi kekuatan tulang, ukuran, sama densitasnya itu meningkat. Karena kan osteoblastnya lebih banyak nih. Nah, kalau kaum sedenter nih, kaum rebahan, ya mohon maaf, dia osteoklasnya itu lebih banyak daripada osteoblastnya, sehingga resiko osteoporosis juga lebih tinggi gitu. Terus udah gitu, yang kedua, penurunan kepadatan tulang atau osteoporosis sama penurunan massa otot atau sarkopenia itu ternyata adalah duet maut. Ya, dia memang duet maut yang udah pastilah dia akan menurunkan kualitas hidup dengan penuaan atau aging. Nah, dengan latihan beban sebenarnya kita tuh bisa apa ya, at least memperlambat laju penurunan massa otot dan kepadatan tulangnya. Karena latihan beban simply akan menguatkan jaringan otot dan tulang yang emang secara natural tuh akan aging gitu. Dia emang akan aging, kita harus memahami itu dan kita harus menyadarinya. Tapi usaha apa yang akan kita lakukan ya, kita harus sadar bahwa memang butuh nggak butuh ya butuh gitu kan. Nah, kira-kira itu yang kemarin aku pelajari ketika aku workshop. Ya, makanya aku harus menyampaikan, jadi biar teman-teman bisa menyampaikan juga buat orang-orang di sekitar teman-teman kalau jompo, misalnya umur 30 terus kayak cepet pegel-pegel, it's not normal ya, itu nggak normal. Jadi itu harus di encourage untuk latihan beban teman-teman ya. Oke, manfaat latihan beban. Nah, selanjutnya aku juga mau membahas tentang kaitannya latihan beban sama hormon insulin, menjaga keseimbangan hormon insulin. Nah, dampaknya ternyata adalah pada kestabilan gula darah, pemeliharaan kesehatan, dan level energi. Nah, jadi hipertrofi otot ya, yang disebabkan oleh latihan beban itu ternyata tuh dia dapat meningkatkan sensitivitas insulin, yaitu dia dapat membantu penyerapan glukosanya lebih optimal. Karena kan ototnya gede nih, kita kan jadi punya cadangan gula darah juga lebih gede dong, ya nggak sih? Nah, terus udah gitu, dan juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes tipe 2 hingga 30%. Gitu. Emang apa ya, di saat ini kan orang-orang tuh menggadang-gadangkan, maksudnya menjaga gula darah tuh hanya dari makanan nih, ya kan? Hanya dari makanan. Tapi faktanya memang ternyata dari strength training dengan mekanisme hipertrofi yang tadi sudah terjadi, itu terbukti dapat meningkatkan sensitivitas insulin dengan membantu penyerapan glukosanya lebih optimal gitu. Kemudian selanjutnya adalah menjaga kesehatan jantung. Nah,
gimana sih menjaga kesehatan jantung? Nah, ternyata latihan beban itu bisa menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi darah sehingga menurunkan resiko terkena penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke. Terus udah gitu gimana coach sama kardio ya saling melengkapi ya teman-teman ya. Oke, terus kayak latihan beban dalam 1 kali seminggu aja teman-teman itu ternyata dapat mengurangi resiko penyakit kardiovaskular hingga 40-70%. Ini aku sebutin juga apa namanya sumbernya di sini buat teman-teman yang mungkin masa iya sih gitu kan. Nah, aku sebutin di situ sumbernya di mana ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini pendekatan latihan beban eh, yang lebih ke apa ya? Lebih ke fase hidup kita sebagai manusia. Jadi kan kita perempuan terutama ya, itu kayak mungkin sekarang lagi nggak hamil gitu misalnya. Tapi mungkin nanti dikasih rezeki buat hamil lagi. Nah, aku mau membahas itu ya. Jadi perempuan ini kan mengalami fase hamil, menyusui, terus udah gitu ada fase menopause dan lansia. Di sini aku ambil yang bagian ibu hamil dan lansianya. Jadi kalau untuk lansia, latihan beban itu mengurangi laju pengeroposan tulang. Jadi bayangkan kalau misalnya kita nggak nggak latihan beban, ini pengalaman sendiri orang terdekat juga kayak jatuh terus patah tulang gitu kan kayak kok gampang banget patahnya ya. Ya itulah aging ya. Nah, dengan latihan beban tuh ternyata hal-hal seperti itu bisa diminimalisir. Kemudian kayak mengurangi laju penyusutan otot. Ya kan tadi aku udah jelasin ya di awal ya, kayak ternyata osteoporosis sama sarkopenia tuh duet maut. Berarti eh, apa namanya in a time dia tuh di improve dua-duanya ya dua-duanya juga mengalami perbaikan gitu. Terus membantu mengurangi resiko terjatuh karena kan teman-teman udah lebih stabil nih kalau misalnya latihan beban kan otomatis ya teman-teman ya itu kan kayak stabilitas juga mengalami improvisasi gitu kan istilahnya. Terus membantu mengurangi resiko patah tulang kalau terjatuh, membantu menjaga kesehatan sistem saraf otak juga gitu. Terus mengurangi ketergantungan alat bantu karena kan biasanya kalau udah tua jalan juga pakai tongkat gitu misalnya ya. Dan juga meningkatkan kualitas hidup. Nah, untuk ibu hamil ya, untuk ibu hamil strength training atau latihan beban ini juga bisa mengurangi nyeri punggung atau lower back pain, membantu dalam pertumbuhan janin, kemudian membantu proses persalinan bisa lebih mudah dan cepat karena kan teman-teman tubuhnya tuh siap ya sebenarnya sudah disiapkan gitu kan dengan berlatih beban gitu. Jadi dari sisi persalinan maupun recovery bisa lebih mudah dan lebih cepat mempercepat masa pemulihan. Nah, kemudian membantu menjaga kestabilan berat badan, membantu meningkatkan mood dan kesehatan mental dan meningkatkan body image. Jadi maksudnya body image di sini itu specifically yang namanya bumil kan istilahnya tuh kayak uh, jadi kaum sedentar gitu kan tiba-tiba kalau di luar sana ya di Indonesia khususnya maksudnya bukan di luar negeri tapi di Indonesia itu kebanyakan tuh jadi ibu hamil jadi kaum sebentar terus udah gitu ibu hamil identik dengan gemuk gitu kan identik dengan gemuk tapi teman-teman udah tahu sendiri lah kalau misalnya gemuk tapi sering training tuh beda bentuknya ya. Nah, jadi meningkatkan body image dan self esteem untuk si ibu hamil itu sendiri gitu. Nah, ini aku catut lagi. Aku masukin juga sumbernya dari mana, teman-teman bisa kepo-kepo. Kalau misalnya nanti mau baca lebih detail lagi. Oke, nah ini aku mau jelasin tentang hubungannya strength training sama kesehatan sama sport performance yang akan nantinya mengarah ke kapan sih apa kita latihan beban sampai kapan sih? Oke. Jadi apa yang teman-teman udah lakukan di sini ya itu adalah common training protocols ya. Jadi itu kayak basic of the basic banget. Kayak basic of the basic banget. Jadi mau teman-teman itu minatnya kemana ya latihannya ya kayak gitulah gitu ya. Latihannya kayak gitulah. Dari common training protocols yang udah teman-teman jalanin itu sebenarnya teman-teman udah bisa dapat uh, health markers sama general fitness. Jadi kita udah dapet lah manfaat general dari latihan beban itu sendiri. Nah, in a way, teman-teman mau, ini basic ya ceritanya, common training protocols ini basic.
Kemudian kalau misalnya teman-teman tuh udah matengin ini, udah ajakin ini, terus udah gitu teman-teman mau yang spesifik training protokol, macam kayak mau coba strength sport kayak powerlifting atau weightlifting itu kayak bisa banget gitu. Coach, tapi kan aku nggak kuat, coach. Kayak itu kan olahraganya berat banget. Belum tentu loh, teman-teman. Belum tentu. Kita kayak journey-nya strength training tuh atau journey latihan beban tuh panjang banget ya. Jadi kayak ternyata di dalam perjalanannya tuh setiap individu itu ternyata punya uh, dan setiap stage kehidupan kita tuh sebenarnya punya goal strength training atau goal fitness yang beda-beda. Even ibu hamil aja punya goal strength training, goal fitness ya nggak sih? Kayak gue mau jadi ibu hamil yang kuat gitu. Terus even lansia juga bisa punya fitness goal kan jadinya karena apa? Karena strength training tadi. Kayak gue mau jadi lansia yang nggak ngerepotin, misalnya aku nanti udah tuanya nggak mau pakai tongkat gitu misalnya kayak gitu itu kan ikhtiar ya, ikhtiar atau fitness goal yang bisa diusahakan gitu. Terus ternyata anak-anak udah gede, kita bingung mau ngapain, gue mau belajar Olympic weightlifting aja lah, seru nih kayaknya, itu mungkin aja karena banyak yang kayak gitu. Jadi strength training tuh sayang, kayak tadi aku bilang ya, sayang kalau misalnya cuman untuk fat loss doang gitu loh, sayang banget karena masih banyak manfaat-manfaat manfaat-manfaat strength training atau latihan beban. Terus fitness goal orang setiap waktunya bisa berubah-ubah gitu. Dan yang membuat teman-teman itu semangat kan sebenarnya adalah punya sesuatu yang bisa teman-teman kulik gitu kan. Mungkin teman-teman ngerasanya ini cuman deadlift doang nih, beban gue udah 40 kilo nih, coba investasi beli beban yang lebih berat lagi gitu kan, unlock lagi gitu. Itu kayak akan membuat teman-teman jadi lebih semangat. Terus udah gitu, yang terakhir aku mau ngasih tahu kalau prinsip latihan beban itu adalah specificity is priority. Jadi kalau misalnya mungkin sekarang teman-teman lagi goal-nya adalah fitness goal-nya adalah gue pengen nabung otot dulu gitu ya. Ya udah, berarti teman-teman cari atau mungkin menyesuaikan menu teman-teman yang tujuannya adalah menabung otot. Misalnya kalau misalnya dengan menunya Listfit sekarang, teman-teman bisa tambahkan load-nya jadi lebih challenging untuk teman-teman supaya ada progres di ototnya. Misalnya kayak gitu. Jadi specificity itu maksudnya fitness goal-nya teman-teman itu adalah prioritasnya gitu. Ya. Sampai sini jelas ya kira-kira ya penjelasan aku. Nih, aku lanjut ya. Nah, nih gambarnya kebetulan ibu-ibu yang parubaya ya, sudah agak tua. Latihan beban sampai kapan sih? Ya, seumur hidup ya, seumur hidup. Kayak tadi udah aku jelasin bahwa fitness goal itu bisa berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu dan kebutuhan. Kayak kita ada di fase ibu yang produktif, maka kita punya goals misalnya ya aku mau goals fat loss nih gitu kan misal, atau aku mau nabung otot nih sebanyak-banyaknya mumpung aku lagi di usia di mana ototku sama tulangku sedang dalam masa yang optimal kan antara 30 sampai 40 tahun tuh masa yang paling optimal ya teman-teman sebenarnya. Nah, terus kayak fitness goal akan selalu ada di dalam setiap fase kehidupan kayak yang barusan aku jelasin. Terus nanti aku mau promil nih misalnya ya, aku mau promil nih, ya udah berarti pas promil fitness goalku adalah aku nggak mau beban yang berat-berat lah, jangan mengucilkan hal-hal yang kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan mengucilkan kayak aku lagi di fase bumil terus aku jadinya nggak bisa ngangkat, padahal ngangkat itu juga ngangkat beban itu tuh in a way akan ada manfaatnya buat ibunya dan dengan janinnya. Jadi jangan mengucilkan hal-hal simple kayak gitu. Terus tips agar latihan beban selalu challenging dan menyenangkan adalah unlock new skill atau perdalam specific sports performance. Kayak yang tadi udah aku sebutin, jadi kayak tiba-tiba nih teman-teman jadi tertarik sama Olympic weightlifting ya kan, atau CrossFit misalnya kayak terinspirasi dari Coach Pauline gitu. Aku mau ikutan gitu. Ya itu nggak apa-apa, itu oke banget, itu bagus banget. Selama teman-teman latihannya serius ya. Jadi latihannya serius, terus udah gitu dan teman-teman seneng dan enjoy,
itu bagus banget. Atau unlock new skill. Nah, misalnya nih kayak sekarang kan di Wizfit udah masuk ya menu-menu calisthenics seperti kayak kemarin hanging leg raises ya kan. Itu tuh sebenarnya progresinya leg raises sambil boboan, kan biasanya sambil boboan nih. Nah, sekarang sambil gelantungan kan. Nah, itu sebenarnya tuh skill baru loh. Terus kayak chin up. Nah, chin up itu kan masih pada leg assist nih. Itu masih panjang perjalanannya teman-teman. Masih ada one leg assist. Masih ada flex hang. Masih ada apa lagi? Bended chin up. Ya, bended chin up. Terus nanti masih ada chin up yang nggak pakai beban. Masih ada chin up yang pakai beban. Masih ada pull up. Masih ada muscle up. Masih panjang perjalanannya ya. Nah, itu aja dulu yang dikulik tuh. Ya kan? Itu padahal cuma dari satu gerakan doang. Jadi buat challenge lah diri teman-teman untuk meng-unlock skill-skill baru ya. Insya Allah itu nggak akan membuat teman-teman menjadi bosan untuk selalu berlatih. Seperti itu kira-kira. Oke, Mbak Kai, aku udah selesai loh ini penjelasannya. Singkat banget kan? Santai banget Singkat kan? banget, santai banget, sampai aku melongo. Wah, banyak banget ya. Tapi seru, seru. Emang nggak seru sih kalau ngebahas strength training based on science, Coach. Betul, betul, betul. Dari muda sampai tua, ibu hamil, ya bahkan sampai lansia banget yang sampai beruban kayak gini tuh masih pada latihan beban ya. Masih Harusnya dong, masih. Jadi untuk menjaga kepadatan tulang itu ya, biar nggak bongkok betul, kan. betul, betul, betul. Jadi hari ini aku pembahasannya jauh dari sesuatu yang terlalu saintifik kayak berapa gram aku harus makan protein. Enggak dulu, tapi kita mau ngobrol yang santai untuk ngasih tahu sih sebenarnya ke teman-teman bahwa manfaat strength training ini luas banget. Jadi sayang banget kalau misalnya cuma dipakai untuk fat loss doang gitu kan. Sementara kayak fat loss itu bukan sesuatu yang teman-teman harus lakukan sepanjang tahun, all the time, enggak. Itu adalah fase singkat yang teman-teman alamin dan hidup kita nggak selalu ada di fase fat loss gitu kan. Nah, aku mau ngasih tahu itu. Jadi masih ada muscle gain, masih ada body maintain, masih ada fase unlock skill yang baru gitu. Jadi nggak cuma setiap tentang tubuh Oke. kita fat loss aja gitu. Jadi Coach, setiap fase ada goals-nya ya. Betul, betul, Dan betul. latihan beban membantu kita mencapai goals tersebut. Yes, Gitu. bener banget, bener banget. Jadi Latihan sayang beban banget. itu kayak jadi menjadikan kita untuk menjadi best version of our stage life gitu loh. Ya nggak sih? Betul banget, betul. Jadi kita bisa jadi the best version of ini. Kita lagi di fase apa? Fase usia produktif ya. Kita jadi the best version kita di fase itu. Kita lagi jadi bumil, kita jadi best versionnya kita pada saat lagi hamil, ya nggak sih? Nah, itu. Iya banget. Dan jangan bosan untuk men-challenge diri teman-teman dengan Betul. gerakan-gerakan unlock skill lain gitu. Selain Yes, fat bener banget. loss. Selain apa ya, aku ingin ideal, aku ingin langsing. Kalau udah ideal ya udah gitu ya, selesai. Nggak gitu teman-teman. Jadi manfaat latihan beban itu sendiri lebih mewah daripada Betul. hanya sekedar fat loss atau ingin body ideal. Itu sih Betul banget, bonus betul yang banget. bonus nomor kesekian banget deh teman-teman. Banyak banget manfaatnya. Betul Baik, sekali. Coach, ini sepertinya ada yang bertanya nih di kolom Oke, komentar. aku stop sharing dulu ya ini ya. Oke. Oke. Dari Mbak Zara. Halo Mbak Zara, makasih ya pertanyaannya. Wah, menarik Coach. Apa alasan latihan pada wanita bisa dilakukan lebih awal, 11 tahun, dibanding laki-laki 13 tahun ya Coach? Jadi alasan kenapa wanita harus lebih dulu latihan beban daripada laki-laki? Lebih awal. Oke. Sepengetahuan aku yang kemarin dibahas itu, jadi kalau misalnya jadi perempuan itu tuh kayak fase apa tuh namanya? Fase balik ya kalau kita tuh istilahnya. Ya nggak sih? Itu tuh lebih cepat daripada cowok. Gitu. Jadi kayak kan kalau misalnya cewek udah men sebenarnya itu kayak hormon pertumbuhannya udah berhenti ya. Stop, ya nggak sih? Nah, dia boleh tuh latihan beban gitu. Itu yang aku tahu dari dari workshop yang aku ikutin kemarin ya.
Jadi memang kalau wanita lebih cepat tuanya lah ya gitu ya, lebih cepat matang daripada laki-laki gitu ya? Iya, Karena, betul. kita kan juga ada fase menopause, kita kan Betul kejar-kejaran sama itu ya, betul. Coach, ya? Bener Jadi harus banget. lebih awal. Betul, kalau misalnya laki-laki kan dia nggak ada fase, produktifnya berhenti kan sebenarnya kan, paling cuman kualitas sperma yang menurun misalnya, tapi kalau cewek kan dia ada menopause-nya, gitu. Nah itu Mbak Zara, semoga terjawab ya rasa penasarannya, Oke, kenapa tapi latihan ini aku beban juga ya? ada informasi yang penting juga yang mungkin bisa aku kasih tahu. Jadi kemarin itu pas, Dokter Henry, aku kan jadi kemarin ikut workshop yang isinya ada Dokter Henry-nya. Jadi kata Dokter Henry itu sebenarnya sedini mungkin sebelum 11 tahun pun sudah bisa gitu. Selama memang dalam pengawasan. Jadi kalau misalnya ternyata coach-nya itu memang paham, terus udah gitu bisa memberikan pemahaman yang baik sama anaknya, itu kayak umur 8 tahun mau mulai juga nggak masalah gitu. Karena memang strength training ini sebaiknya memang dimulainya di usia dini gitu ya, di usia muda ketika tulang lagi tumbuh-tumbuhnya gitu. Jadi kayak tulang lagi tumbuh dikasih load, nah itulah sebenarnya fase-fase yang optimal untuk ngelakuin latihan beban gitu. Gitu Mbak Zara. Menarik banget nih. Tapi, kalau misalnya ada mitos nih, Coach, kalau misalnya anak kecil latihan beban nanti nggak tinggi-tinggi. Nah, itu kan apalagi kalau misalnya latihan bebannya depan neneknya, aduh bisa-bisa langsung ditegur tuh, Coach. Gitu. Oke. Tahu nggak sih anaknya Deddy Corbuzier yang latihan bebannya dari Aska kecil? ya? Nah, apakah dia jadi pendek? Enggak kan? Enggak sih, itu kan emang Mhm. tergantung gen dan nutrisi sebenarnya kan. Betul betul. Kayak tadi aku udah bilang di awal ya kan, kayak gen itu memang pengaruh, tapi dia bukan yang utama, Betul banget gitu. tuh. Coach, izin Ya, Mbak izin Zara? izin apa on audio. Iya, boleh. Jadi inget deh dulu waktu beberapa tahun lalu kayaknya di Instagram sempat agak viral video anak kecil perempuan daerahnya Turki atau mana gitu, dia strength training sama ayahnya, bener-bener badannya sampai berotot, lean banget tapi berotot gitu. Aku jadi keingetan sama yang barusan sih, maksudnya kata coach kan bisa sedini mungkin asalkan memang di bawah pengawasan gitu ya, karena ya maksudnya sebagai orang tua pasti kan agak khawatir juga ya, maksudnya Iya iya. waktu pertama lihat pun aku waktu itu belum bener-bener paham, maksudnya belum aware, belum terbiasa gitu. Ini anak kecil beneran kayaknya umur 5 tahun 6 tahun, paling gede juga kayaknya 7 tahun kalau dari tinggi badan, tapi badannya bener-bener muscle banget gitu. Dan dia latihannya mungkin calisthenics sih ya, yang dilihat di video itu sih yang sempat viral. Terus kayak ya amazed banget sih badannya, wow. Dan ya sama ayahnya sih kayaknya kalau di situ di videonya itu latihannya waktu itu sempat viral. Iya, beberapa waktu yang lalu juga kayaknya ada sempat viral gitu kayak, yang orang tua di Amerika yang anaknya udah jago ini, chin up tapi pakai beban lagi, weighted chin up ya nggak sih? Nah itu kayak dilatih sama bapaknya kan, itu padahal usianya masih 6 tahun tuh. Nah, apa namanya, sebenarnya selama anak-anak itu dalam pengawasan yang baik, terus udah gitu, orang yang mendampingi itu paham betul gitu ya mengenai, apa namanya, movement, itu nggak masalah. Aku kemarin juga sempat nanya, kalau misalnya kayak umurnya masih kecil banget tuh gimana? Ya selama yang mendampinginya itu paham dengan movement, tahu otot mana yang bekerja dan tahu gimana cara mengkomunikasikannya dan tahu kapan anak ini tuh, maksudnya kapan anak ini tuh, eee harus istirahat misalnya ya, karena kan emang setiap latihan tuh pasti ada fatigue-nya kan. Cuman anak-anak kan nggak tahu nih, rasa fatigue tuh kayak gimana sih, capek itu kayak gimana sih. Nah, selama ada yang memahami itu dan ada yang, tahu si anak tuh kondisinya gimana, sebenarnya lanjut aja, gitu. Banyak kayaknya sekarang ya yang viral gitu yang, orang tuanya rutin memberikan latihan beban buat anaknya. Jadi semangat ya, Coach, ya. Besok kita langsung Iya, latih anak kita ya, ibu-ibu. Langsung langsung dikasih AMRAP, ibu-ibunya pada ambi. langsung dikasih AMRAP nggak tuh? Gitu. Mbak Zara, semoga terjawab ya. Oke, besok kita langsung kasih menu latihan ke anak-anak kita ya. Mulai dari sejak dini nih, jangan kayak kita baru 30 tahun baru mulai. Iya.
Langsung usia produktif tapi mulainya. Oke, ini Coach ada pertanyaan lain dari Mbak Tika. Halo Mbak Tika, makasih ya udah hadir dan bertanya. Coach, apakah latihan kardio bisa mengurangi massa otot? Tips mau kardio buat latih heart rate, gimana Coach? Baiknya berapa kali? Karena aku ngerasa semakin jarang kardio. Kok kemarin ikutan ST malah ngos-ngosan? Nah, itu Coach. Bagaimana tuh? Oke, apakah latihan kardio bisa mengurangi massa otot? Jawabannya adalah enggak. Itu memang kayak itu sempat sempat ini ya, sempat lama kalau misalnya orang yang kardio atau latihan beban sih gitu. Sebenarnya sih yang membuat massa otot kita itu berkurang pada saat kardio adalah nutrisinya teman-teman yang tidak adekuat. Jadi kayak kita kalau misalnya mau one step ahead, itu kan pasti emang harus ada sesuatu yang detail perhitungannya. Contohnya kita udah nggak bisa food journaling lagi ya nggak sih? Nggak cuma foto, setoran. Nah, itu udah sesuatu yang one step behind. Kita harus maju ke step macro counting. Kayak misalnya aku harus tahu kebutuhan kalori aku berapa supaya berat badan aku nggak turun. Karena balapannya tuh kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya kita tuh mau mau kardio juga, which is kayak berat badan akan turun kalau misalnya nutrisinya nggak cukup, ya nggak? Ya kan? Nah, berat badan yang turun itu bisa dua, bisa ototnya, bisa lemaknya. Kita nggak mau ototnya dong. Nah, itulah sebenarnya yang membuat kenapa sih orang-orang di luar sana tuh bilang kalau kardio bisa mengurangi massa otot itu. Itu sebenarnya ya. Karena nutrisinya tidak adekuat. Karena kita perlu mempelajari lebih lanjut kebutuhan nutrisi kita. Baik dari protein, karbohidrat, sama lemaknya. Lebih detail lagi. Menjaga gimana caranya berat badan kita nggak turun, tapi massa ototnya tetap stabil gitu. Nah, terus udah gitu gimana coach? Tips mau kardio buat latih heart rate gimana coach? Baiknya berapa kali? Sebenarnya sih seminggu minimal 1 kali aja secara konsisten itu udah sesuatu yang konsisten sebenarnya pasti akan memberikan manfaat buat teman-teman, ya enggak? Ya kan? Nah, cuman kalau misalnya berapa kalinya, coba Mbak Tika mulainya dari seminggu sekali aja dulu. Karena kita harus balapan nih sama fatigue-nya atau capeknya kardio untuk Mbak Tika nyiapin fisik untuk latihan beban di hari berikutnya gitu. Kalau aku pribadi, aku kan suka lari nih. Ya, aku akan lari itu di easy effort, terus dilakuinnya di waktu rest. Jadi aku nggak dapet DOMS dari lari, aku santai aja karena aku juga emang lagi nggak, aku pribadi sekarang lagi nggak punya goal, fitness goal untuk lari half marathon atau apa, aku lagi nggak punya, jadi emang itu cuman buat ngelatih heart rate aku aja. Nah, itu aku lakuinnya di hari aku rest gitu. Dan nggak yang HIIT ya kalau aku sih. Cuman kalau mau HIIT berarti jarak, kalau mau yang high intensity kayak Strong Nation gitu jaraknya agak dijauhin dari latihan beban yang membuat fatigue. Jadi contohnya kayak besoknya gue mau lower body, nggak mungkin dong hari ini gue Strong Nation gitu. Karena kan kita mau nyiapin tubuh kita nih ceritanya supaya besok bisa maksimal dan nutrisinya juga harus disiapin gitu. Jadi taruhnya jauh-jauh dari lower body. Misalnya taruhnya tuh sehari sebelum upper body yang nggak melibatkan kaki. Karena kan kalau misalnya latihan kardio pasti itu banyak melibatkan kaki ya. Tuh. Bener Terus banget. karena aku ngerasa semakin jarang kardio semakin ngos-ngosan. Emang iya Mbak, emang kardio sama latihan beban itu dia saling melengkapi ya. Jadi kayak bukan berarti teman-teman memprioritaskan latihan beban terus kardio ini ditinggalin karena dia memang saling melengkapi. Nah, terus kayak Mbak Tika mungkin ngerasa sekarang kok gue kalau misalnya load-nya ditambah kok gue jadi ngos-ngosan ya gitu. Ya itulah tandanya Mbak Tika butuh kardio juga ya. Butuh kardio katanya Mbak Tika. Yuk ikut Oke, Strong Coach. Nation lagi, ikut general class lagi. Kalau jalan Gitu. kaki Jadi aja gimana, lebih ke Coach? strategi harinya aja sih. Oh, Dan kalau betul. misalnya dia itu ngurangi massa otot enggak. Tapi Mbak Tika mungkin sekarang udah mulai belajar untuk ngitung kebutuhan kalorinya gitu. Nggak usah lihat berat badan karena berat badan tuh udah belakangan lah. Yang perlu diperhatikan sebenarnya komposisi tubuh sih. Jadi berat badan
pertahankan berat badannya segitu, tapi kalau lakuinnya strength training-nya rajin, kardionya juga rutin, berat badan sama, tapi pasti komposisi tubuh beda banget ya. Betul banget, Mbak Tika nggak usah khawatir karena kan Mbak Tika ada di Body Shape, udah diajarin macro tracking waktu itu kan Coach ya. Jadi nggak usah takut kehilangan massa otot karena ya itu tadi ya makronutrisinya harus diperhatikan. Karena kan otot sendiri cadangan energi. Kalau misalnya berlebihan di kardionya, lalu nutrisinya tidak adekuat, pasti akan menggerus energi cadangan kita yang mana ada di dalam Betul, otot tersebut, Mbak Tika. betul. Gitu. Oke, semoga terjawab ya Mbak Tika. Terima kasih sudah bertanya. Kita ke selanjutnya ada dari Mbak Nadia. Halo Mbak Nadia, sejauh mana sih Coach latihan beban buat bumil? Jadi apakah ada batasannya? Oke, Gerakan latihan beban yang disarankan seperti apa? oke. Siap. Jadi Mbak Nadia, sebelumnya aku mau nyampein dulu disclaimer kalau aku belum mendalami pre and postnatal ya. Tapi ini sepanjang yang aku ketahui dari workshop yang aku ikutin kemarin. Jadi kebetulan workshopnya itu diisi sama beberapa praktisi kebugaran yang salah satunya juga memiliki sertifikasi di bidang pre and postnatal. Sebut saja Coach Mama. Coach Mama. Jadi nyebut deh. Ya. Jadi kemarin itu penjelasan di workshop aku. Sebenarnya kalau misalnya kita sudah punya kebiasaan strength training dari sebelum hamil, itu kita tetap bisa latihan seperti biasa ya, even though kita lagi di trimester pertama. Tapi untuk kehamilan yang riskan atau yang beresiko sebaiknya memang stop dulu. Nanti pas lagi di trimester kedua baru kita mulai untuk latihan beban lagi, dan dimulai dari beban-beban yang ringan dulu gitu kan, karena tubuh kita perlu beradaptasi lagi. Nah, in a way, apakah aku bisa beban yang berat lagi? Jawabannya adalah bisa. Ya, waktu itu aku dijelasin bisa, tetapi dengan beberapa gerakan yang dimodifikasi, yang disesuaikan dengan bumil. Jadi misalnya nih dulu kan kita kalau lagi RDL tuh kakinya kan selebar pinggul tuh ya kan. Nah kalau bumil kan udah nggak bisa lagi karena nyangkut ada perutnya, ya nggak? Nah itu ada gerakan yang dimodif, tapi target ototnya tetap sama. Terus kayak bumil, misalnya back squat-nya, ya nggak sih? Squat-nya, apakah dia squat-nya akan sama dengan kita? Yang kakinya nggak terlalu lebar, ya pasti akan ada modifikasi. Tapi selama dia itu tubuhnya siap dan tubuhnya mampu, apakah bumil itu juga bebannya bisa ditambah? Ya, bisa-bisa aja. Gitu. Bisa-bisa aja ya Bahkan Coach bisa. kesimpulannya. Jadi Dengan aku surat dokter nggak sih? Dengan izin dokter nggak sih? Surat dengan izin dokter. Tapi sekarang ya Mbak Kaira, jadi sebenarnya tuh aku malah ngelihat dokter-dokter kandungan tuh juga malah udah menyarankan bumil-bumil ini untuk latihan beban loh. Wih, keren. Yang itu kan salah satunya yang kemarin live IG sama Strong Sister itu ya, salah satunya itu kan Objin juga ya, dan dia Betul. menyarankan untuk latihan beban pada ibu hamil. Jadi kayak waktu kemarin itu, aku mau cerita dikit deh. Jadi kemarin tuh kalau nggak salah ada member List Fit yang itu nggak tahu kalau ternyata udah hamil 4 bulan atau 5 bulan gitu. Nah, kebetulan dia itu dokternya, dokter Yana namanya. Dokter Yana malah, ya udah kamu lanjutin aja sama List Fit gitu kan. Kamu lanjutin aja, nggak apa-apa, itu bagus gitu. Cuman kan kita belum punya kelas khusus ibu hamil kan at that time gitu. Jadi aku bilang udah kamu nggak usah dulu, kamu latihan sendiri dulu aja. Tapi kamu pasti udah punya latihannya apa aja kan di List Fit, mungkin itu bisa kamu latih sendiri di rumah gitu. Dia sempat mau lanjut dong lagi hamil. Kata dokternya nggak apa-apa soalnya. Keren banget. Kitanya yang deg-degan. Kitanya yang deg-degan. Tapi akhirnya cuti kan, Coach? Akhirnya cuti. Mungkin ada gerakan yang harus dihindari ibu hamil kayaknya. Back extension, Coach. Nggak boleh. Ya, pasti, betul. Kan? Itu mah jelas nggak bisa ya, Bu. Bener, Bu. Back extension kita ajak ngap gitu kan. Apalagi hamil, coba. Wah. Ada-ada aja emang. Oh ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Coach.
Sama-sama Mbak Nadia. Kemudian lanjut ada pertanyaan dari Mbak Fitria nih. Coach, aku kan baru pasang IUD, tapi kata dokternya nggak boleh angkat yang berat-berat. Gimana dong latihan bebannya? Tapi aku sekarang masih bisa sih angkat yang 4 kilo dan nggak ada masalah. Tapi nggak tahu kalau nanti jadi lebih berat. Apa aman kalau bebannya nambah terus? Soalnya baru sekarang latihan pakai beban, baru juga pasang KB, sebelumnya nggak pernah KB. Sama nih, ini aku juga pasang IUD. Tas Aku dulu. juga pakai IUD. Aku Iya, aku gimana nih Coach penjelasannya? oke, sebenarnya sih eh, mungkin Mbak Fitri ya bisa tanya dulu. Aku apakah apakah Mbak Fitri tanya ke dokternya dulu ya. Dok, apakah aku punya kondisi khusus yang sehingga menyebabkan aku tidak bisa berlatih beban gitu. Karena sebenarnya tuh kan IUD kan letaknya di dalam rahimnya. Ini aku juga udah bertanya ya sama dokter aku. Jadi selama kita core bracing-nya oke, terus udah gitu nah latihan beban kan sebenarnya gerakannya low intensity ya. Sebenarnya gerakannya nggak aneh-aneh kan, nggak loncat, nggak kena jedikan gitu kan. Itu aman. Jadi aku kebetulan pakai IUD juga, dan aku juga bertanya sama dokter, gimana ya, aku latihan beban lanjut aja nggak masalah gitu. Dan aku juga rutin untuk aku pribadi, ini pengalaman pribadi ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pakai IUD juga, bisa share juga ya teman-teman ya. Yang mungkin bebannya udah gede-gede juga. Dan aku pribadi tuh rutin untuk ngecek IUD aku 6 bulan sekali, dan alhamdulillah posisinya masih berada di posisi yang oke gitu. Jadi sebenarnya mungkin Mbak Fitri bisa tanya dulu ke dokternya, Mbak Golda, aku pakai IUD bebannya, ya udah beli itu dong. Aku pakai Betul itu banget. bebannya masih 4 kilo kos. Ya beli dumbbell set lah, Mbak Golda. Salah nih sama Mbak Putri, udah beli dumbbell set dia. Ini THR Lebaran nih bau-baunya mau dibeliin dumbbell set, Coach. Iya, Sama iya, sama perabot lenong lain. bener-bener. Oke, aku pribadi, aku cerita lagi ya sedikit. Jadi aku pribadi tuh pakai IUD udah hampir 3 tahun. Dan selama ini aman banget. Aman banget. Dan aku tuh sekarang kayak deadlift-nya lumayan sih, lumayan lah, belum 3 digit lah, tapi lumayan berat gitu ya. Dan aku tidak ada masalah dengan dengan alat kontrasepsi yang aku pakai gitu. Semoga menjawab ya Mbak Fitria. Menurut aku mungkin lebih ke aku punya kondisi khusus apa nih, daripada kalau aku pakai EOD aku boleh latihan beban nggak. Mungkin pertanyaannya lebih ke arah kayak gitu aja nanti ke dokter. Gitu. Nah, iya, tergantung kondisi ya, Coach. Betul. Kemudian yang paling penting adalah cek secara berkala ke Betul. objinnya. Karena itu yang bisa mengetahui ada apa sih di dalam, kenapa aku mungkin flag setelah latihan beban, ya kan? Bisa jadi Betul, betul. posisi atau apa yang sebenarnya bukan karena latihan beban juga gitu, mungkin. Betul, betul. Gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Fitria, semoga terjawab. Selanjutnya ada dari Mbak Amanda. Coach, gimana caranya kita tahu kalau kita harus pindah dari fat loss tapi ke muscle gain? Sampai berat badan ideal baru ke muscle gain kah? Oke, sebenarnya sih nggak sampai harus ke berat badan ideal. Jadi teman-teman, sebenarnya teman-teman udah kelar fat loss itu kapan sih? Simple adalah ketika teman-teman berat badannya udah stuck. Ya, itu sebenarnya tubuh teman-teman udah ngasih sinyal ke teman-teman untuk tubuh lu ini lagi di fase fight or flight. Jadi kayak kalau lu nggak makan banyak, gue bisa pingsan. Istilahnya dia ngasih tandanya kayak gitu. Ngasih tanda kayak gitu dengan cara gue udah makan sesedikit mungkin tapi berat badan gue stuck. Ya, itu emang udah naturally emang fasenya kayak gitu. Yang Mbak Manda harus lakukan ketika sudah mencapai di fase itu adalah stop fat loss-nya, cari kebutuhan kalori harian yang Mbak Manda butuhkan yang sekarang. Jadi yang kan kemarin-kemarin udah forever fat loss tuh ya kan. Sekarang cari kebutuhan energinya berapa, berat badan naik pada saat makan yang banyak lagi itu wajar, sampai akhirnya nanti dia stuck. Jadi kayak misalnya udah turun jadi 51 gitu kan beratnya. Oke, berat badan gue udah nggak bisa turun lagi nih. Oke, sekarang gue mau makan normal deh, makan normal, tapi maksudnya makan normalnya dengan porsi gizi seimbang ya, nggak kayak misalnya zaman dulu sukanya makan risol 5 gitu, nggak kayak gitu lagi ya. Sekarang tuh jadi makannya porsi seimbang, tapi
pakai feeling gue kenyang nih, segini gue kenyang. Nah itu Mbak Manda jalanin selama 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan, berat badan naik 1 kilo 2 kilo tuh wajar banget. Sampai akhirnya berat badannya diem di situ, makan kenyang tapi diem di situ. Nah itulah kebutuhan energi barunya Mbak Manda. Kalau misalnya udah di fase itu, Mbak Manda jalanin aja dulu yang namanya body maintain. Jadi maintain makan segitu, dan jalanin aktivitas sehari-hari dan latihan beban sehari-hari seperti biasa gitu. Nggak harus Berarti selalu hitung ulang langsung ke ya, muscle Coach. gain sih sebenarnya, nggak harus langsung. Itu kayak muscle gain tuh pertama muscle gain tuh harus nyiapin mental dulu karena latihannya truly different dari latihan beban biasanya, karena itu berat banget jujur. Kalau mau muscle gain tuh berat banget, jadi emang kita santai dulu, siapin mental dulu, baru kita masuk ke fase muscle gain gitu. So, tanya teman-teman body shape tuh yang booty builder gimana latihannya sama aku. Latihannya menggelitik ya, Mbak Tika. Langsung naik itu lingkar tuh. Berapa kali menit. Apa tuh yang naik? Karena kan Jadi makannya ini ya, Coach. iya, Makannya makannya harus maintain, surplus. minimal. Betul, Iya, benar, makannya harus surplus, tapi bebannya juga ya begitu deh. Paham kan? Iya, beban terakhir jadi beban warm up ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Semoga menjawab pertanyaannya, terasa penasarannya. Udah semangat muscle gain aja nih ya, Mbak Manda ya. Asik. Mbak Manda, ayo dong Asik. ikutan body shape dong. Ikutan Iya, body shape. Atau nanti suka ikutan ini nih. waktunya. Oke, ikutan nanti ada program di spill di akhir nih, program terbarunya Lisfit. Oke, Mbak Golda. Hai Mbak Golda, aku pakai IUD tapi beban masih 4 kilo. Segera jajan double set. Udah jajan tuh, Udah katanya ya? masih di kapal. Oh, Iya, masih udah, di Coach. kapal. Karena aku penasaran, aku pengen ikut yang kelas body shape, yang lift breast itu kan. Aku dulu menyangka setelah menyusui 2 tahun, payudara aku akan seperti pepaya terus. Terus sekarang udah mau naik. Jadi aku makin kayak pengen gitu. Cuman kan aku baca di itunya kan, Coach, di flyernya itu kan kalau mau ikut body shape katanya nggak boleh takut makan gitu kan, karena Bener banget. baru harus punya ban setnya itu minimal yang 20 kilo. Makanya aku mulai pesen kan. Nah, terus yang kayak Coach bilang tadi, sebenarnya pertanyaan aku sama kayak Mbak Amanda tadi. Makasih Mbak Amanda gitu. Nah, ini kan aku join di Lisfit, berarti ini bulan keempat. Nah, tapi berat badan aku itu, aku join Lisfit itu awalnya berat badan aku 97 kilo, terus sekarang itu 90, tapi bulan lalu masih 90 juga. Tapi kan menu di Lisfit itu sekarang dari bulan lalu aku ingat banget nasinya cuma 1 centong, sekarang nasinya 2 centong. Aku senang banget, Coach, gitu. Karena memang jadi ngerasa kayak, emang kayak kenapa kok jadi lapar banget ya, karena apalagi setelah aku naik pindah dari 2 kilo ke 4 kilo gitu. Nah, itu apakah kayak aku misalnya bulan depan mau ikut kelas body shape, apa udah bisa, atau aku memang masih harus fat loss dulu kayak gitu dengan kondisi aku? Oke. Kalau Karena masih misalnya 4 bulan, berarti kan belum 4 bulan full juga kan maksudnya gitu. Oke, aku bantu jawab ya. Jadi sebenarnya banyak aspek yang perlu dievaluasi, apakah kita tuh udah sebaiknya berhenti fat loss atau belum. Contohnya adalah kayak tadi aku mungkin bilang dari sisi meal ya, dari sisi meal gue udah makan sesedikit mungkin tapi berat badan gue masih stuck. Itu sebenarnya adalah pertanda oke, gue berhenti dulu gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya menurut aku Mbak Golda, jadi kalau misalnya kita itu berada di fase fat loss, kita makan biasa ya. Makannya porsi seimbang lah, kayak tadi misalnya dia nasinya jadi 2 centong misalnya. Terus ngerasa latihan beban dengan berat 4 kilo, itu ini kan capek kan? Kayak lebih lapar gitu. Iya, kayak lebih lapar. Apalagi kalau bisa 3 set semuanya 4 kilo ya. Oke. Sebenarnya tuh ketika Mbak Golda itu mengalami progressive overload, jadi progressive overload adalah bebannya mengalami peningkatan ya. Emang tubuh kita tuh jadi butuh lebih banyak energi untuk recovery. Ototnya yang minta makan. Jadi kita kayak, nah latihan beban itu, latihannya hari ini, laparnya besok, ya nggak? Lapar bangetnya besok nggak? Iya benar, Ya kan? benar. Nah, iya karena memang pada saat ototnya lagi recovery, dia lagi butuh banyak
energi. Sorry. Jadi tubuhnya butuh lebih banyak energi. Makanya aku tadi bilang kalau latihan beban udahlah merem aja sama berat badan. Karena berat badan sama, ini lingkar perut bisa beda 4 cm, 5 cm dengan berat badan yang sama loh. Percaya nggak? Bener banget. Kalau di Aku body shape percaya banget. prinsipnya kayak gitu ya. Kalau di body shape prinsipnya kayak gitu. Jadi prinsipnya adalah makannya nggak defisit, tapi lingkarnya turun. Misalnya kalau yang bodybuilder tuh kemarin lingkarnya pada naik tuh. Lingkar dadanya turun, lingkar pantatnya pada naik. Nah, itu contoh yang di body shape tuh kayak gitu. Karena makannya bukan diet, bukan fat loss. Tapi ada proses fat loss di dalam tubuhnya gitu. Karena tadi kan latihannya overload tuh. Jadi tubuhnya butuh energi lebih untuk recovery. Ototnya butuh energi buat recovery dan menumbuhkan sel otot yang baru. Gitu Mbak Golda. Itulah kenapa kalau anak body shape aku suruh merem aja sama berat badan. Gitu. Buang jauh timbangan ya, Coach. Betul. Cukup Cuman ngaca kan aja aku kita kayaknya ngaca. masih jauh banget ya coach. Kayaknya aku kayak badan aku masih kayak gelambir-gelambir, istilahnya kan dari gelambir itu kita bisa lihat masih ada lemak-lemaknya gitu kan. Apalagi masih 90 kilo itu belum berat badan ideal kayak gitu. Berarti aku belum bisa ikut ke body shape ya. Aku tahan-tahan dulu gitu. Enggak juga. Oh enggak Sok deh juga. cobain nanti ya. Cobain nanti ikutan body shape. Ya badinya lebih nge-shape, Mbak. Namanya ada fat loss di tubuh kita. Beneran. Dan Pasti. Coach, Jadi untuk pemula itu bisa jadi bisa membangun otot sekaligus dan fat loss ya kan, betul. Coach? Jadi kalau untuk pemula justru kita pakai fase namanya body recomposition. Jadi ini nggak semua orang bisa ngalamin. Yang bisa ngalamin cuma orang yang baru memulai strength training. Jadi ketika body fat-nya turun, muscle mass-nya naik. Nah, itu adalah fase body recomposition untuk teman-teman yang baru memulai latihan beban. Gitu. Nah, Mbak Golda bisa menggunakan fase itu sebenarnya. Bisa menggunakan fase kesempatan itu untuk menumbuhkan muscle dibarengin dengan penurunan fat gitu. Oke. Sepertinya aku akan join. Iya, cobain aja dulu. Itu kayak memberikan Reschedule sudut jadwalku. pandang yang baru lah untuk teman-teman strength training tuh. Kayak tadi aku bilang, nyesel kalau strength training cuma mikirin fat loss-nya doang karena manfaatnya banyak banget. Gitu. Oke, siap coach. Makasih coach. Harus Sami-sami. join ya Mbak Golda bulan depan. Kita lift breast, berarti harus Sekaligus siap buat dikasih. hadiah ulang tahun. Oh iya, siapa Nggak, ulang tahunnya bulan 6, tapi aku menghadiahinya dari bulan 5 SD. Oh. Kan luar sebenarnya bulan biasa. 6. Yeay. Soalnya bulan tahun ini udah 30 coach. Kan katanya setelah 30 itu kan mulai menurun tuh kan ya tulang-tulangnya masa ototnya gitu kan. Kayak serem gitu. Nah, justru belum terlambat kok. Kan tadi aku udah bilang kayak setiap fase itu pasti ada fitness goal-nya. Oke, Gitu. siap. Terima Makasih, kasih Mbak Coach. Golda. Semangat banget nih, aku suka banget Mbak Golda. Lihat postingannya juga semangat sekali. Udah ini loh, banyak banget progresnya loh beliau. Kasih berarti Oke, Mbak Kaira itu selanjutnya. minfit ya. Aku jadi Bukan nih, bukan aku. Pinfit tuh nggak tahu ya Lagi siapa. puasa, bohong. Iya, aku. Oke, terima kasih. Ini ada selanjutnya dari Mbak Laila Dika. Kalau di fase body maintenance, kenaikan BB yang masih wajar, kira-kira gimana ngitungnya, Coach? Atau selama body fat aman, muscle naik berarti amankah? Yes, selama body fat aman, muscle naik itu aman banget. Jadi kalau misalnya kenaikan BB itu wajar banget kalau misalnya kita lagi naikin muscle. Jadi gini, kan kalau misalnya kita lagi nungguin otot kan makannya pasti ada kayak fase di mana kita surplus, nggak nyadar surplus karena emang lapar banget kan. Nah, tapi kalau teman-teman tuh load-nya tepat, artinya emang bebannya udah cukup bikin bikin fatigue ratio yang cukup lah untuk tubuhnya gitu ya. Itu aman, pasti yang naik ototnya, yakin. Jadi santai aja, kalau menurut aku Mbak Laila nggak usah terlalu pikirin berat badan, tapi patokannya lebih ke lingkar tubuh aja. Ini anak aku nih. Pantesan, Tenang Coach, aja, Bu. namanya mirip, Coach. Coach Laila Fadila, ini anaknya Laila Dika, kan? Siapa tahu, Iya. saudara. Terima kasih, Mbak Laila Dika. Selanjutnya ada dari Budok
Nazaliatina, mau muscle gain tapi lingkarnya maunya turun. Itu sih harapan kita semua ya, Coach. Tapi to be honest, aku tuh sekarang berat badannya kayak naik dari 7 bulan yang lalu ya, dari 8 bulan yang lalu dah. Itu kayak berat badannya naik 4 kilo, tapi lingkar aku tetap segitu aja. Iya dong, nggak diragukan lagi orang angkatannya berat gimana nggak segitu-gitu aja lingkarnya. Luar biasa loh. Panutan banget angkatannya. Dan formnya juga cakep-cakep. Oke, Coach, selanjutnya ada dari siapa lagi nih? Makasih, Coach. Terus milk protein cookies and es matcha latte family. Pada ngobrol ya, Coach. Terpantau sedang merumpi cemilan nih malam ini. Nggak ada kata terlambat, kata Uni. Iya, bener banget nggak ada kata terlambat. Lansia aja, kan ada ya, Coach, opagogi itu mulai dari 65 tahun. Dan itu tetap bisa bertumbuh, Betul. tetap bisa berprogres, ototnya juga numbuh. Semangat Uni. Oke, Coach. Mungkin ada penutup dari Coach Dila nih sebelum kita mengakhiri sesi. Semangatnya untuk Oke. kita semua. Iya, ini udah ada Coach Lisa juga di sini. Aku Betul. sapa dulu. Malam, Coach. Malam, Coach Lisa. Malam teman-teman. Hai. Oh, Oke, lanjut Coach Dila. Oke, Coach. Ini aku mau bacain dulu nih yang terakhir dari Mbak Tika. Aku udah di tahap mikirin berat badan, Coach. Bener kamu bilang tutup mata. Nah, semenjak aku ikut Body Shape, walaupun berat badan stuck, tapi lingkar perut berkurang. Bungkus nih jadi testing, That's bungkus the testing. point, ya kan? Itu dia. Jadi kayak nyesal banget kalau misalnya kita cuma menjadikan latihan beban ini sebagai kendaraan untuk fat loss. Itu nyesal banget karena sebenarnya kalau teman-teman makan di body maintain aja itu akan terjadi fat loss naturally. Bukan begitu, Coach Lisa? Itu. Oke, penutup dari aku. Jadi tadi aku udah banyak menjelaskan tentang manfaat strength training yang dari sisi medis juga dari sisi sainsnya juga ya, teman-teman. Nah, harapan aku setelah ini teman-teman di dalam perjalanan hidupnya tentukanlah fitness goalnya masing-masing agar teman-teman itu bisa menjadi best version di stage hidupnya teman-teman ya, gitu. Jadi kayak misalnya aku udah 40, ya aku ingin menjadi umur 40ku yang terbaik gitu, ya nggak sih? Gitu. Dan sayang banget kalau misalnya strength training cuman untuk fat loss, ya nggak. Jadi karena tadi aku juga udah kasih tahu kan banyak banget kita bisa unlock skill baru, kita bisa unlock sports performance yang baru, masih banyak journey yang bisa teman-teman jalanin bersama dengan latihan beban ini. Betul banget. Kalau misalnya kita udah tujuannya pengen unlock skill-skill yang baru tuh jadi nggak ngebosenin nggak sih, Coach? Latihan beban tuh. Karena Jadi kayak kita bisa jadi lebih sustain terus. penasaran. Nah, itu yang bikin semangat. Strong why-nya tuh udah makin kuat banget gitu. Bener. Aku pengen Bener. selamanya latihan beban karena aku pengen unlock skill-skill berikutnya. Udah bisa push up, aku mau pull up. Udah bisa pull up, mungkin pengen apa lagi kan? Progress dips gitu. Mungkin ada yang pengen dips, weighted dips. Nah, itu challenging juga tuh. Dan itu perjalanan menuju ke sana tuh panjang banget. Jadi kayak ya yang kita lakuin itu masih kulitnya doang lah. Baru kulitnya pemirsa. Jadi semangat untuk terus latihan beban. Sampai kapan? Sampai kita jadi versi terbaik dari diri sendiri yang sebelumnya. Terima kasih Coach Dila atas sama-sama Mbak Kaira. PowerPoint-nya.